Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengumpulkan riwayat tentang keutamaan hari Jumat. Dan diantaranya menyebutkan bahwasanya termasuk keutamaan orang yang meninggal hari Jumat ya, adalah tanda insyaallah bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda. Makanya kalau mati hari Jumat itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benar itu. Akan tapi jika ada orang mati hari Jumat, apakah pasti? Jangan berkata pasti. Karena mungkin ada dosa yang menjadikan tidak diampuni oleh Allah. Kesyirikan dan seterusnya. Orang kafir mati hari Jumat, ya tidak diampuni oleh Allah. Sama sepertinya kalau ada orang mati di dalam menuntut ilmu, mati syahid. Ini khusnudzan kita insyaAllah. Sebab yang namanya mati tidak bisa diminta. Saya pengen mati hari Jumat. Belum tentu dikasih. Jadi itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti meninggalnya seseorang dengan kemampuan untuk mengucapkan kalimat syahadat juga kemuliaan. Mati hari Jumat kemuliaan. Benar itu. Akan tapi jangan berkata, sudahlah saya enggak sholat, enggak apa, yang penting saya mati mau Jumat. Siapa yang bilang kamu mati hari Jumat nanti? Hah? Jadi bunuh diri dari Jumat. Neraka lagi enggak ada itu semuanya. Jadi tanda, kata Imam, itu dukil. Dari Nabi SAW itu, mati hari Jumat adalah mati mulia. InsyaAllah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar seperti itu. Cuman maknanya apa? Berlaku untuk siapa? Untuk orang yang setelah mati baru kita husnudzonni. Husnudzon kepada dia. Bukan untuk kita, agar kita ngentengin. Enggak, itu salah paham. Misalnya apa? Yaudahlah, kalau biarin begini aja lah. Yang penting saya mati hari Jumat. Rebu matinya. Maju 2 hari. Jadi enggak. Jadi maksudnya itu adalah untuk kita husnudzon. Dan memang ada kabar dari Nabi SAW. Baik, seperti kalau ada orang meninggal dalam menuntut ilmu, diampuni oleh Allah. Cuman bukan berarti saya mau maksiat aja sambil terus hadir pengajian. Biar saya mati di majelis ilmu. Iya kalau matinya pas di majelis ilmu. Tahu-tahu yang pas maksiat. Ini hanya tanda-tanda kemuliaan. Dan kita husnudzon kepada orang yang meninggal di majelis ilmu. Orang meninggal waktu haji dan umrah. Orang meninggal ya dalam keadaan sakit mendadak. Orang meninggal karena sakit perut. Husnudzon. Dikatakan orang meninggal sakit perut, wanita melahirkan, diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nggak bisa diminta. Termasuk ibu saja nggak bisa ngomong, ya Allah matikan saya waktu melahirkan. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Coba minta nggak? Kalau mati sudah dipilih oleh Allah. Baik, tinggal sekarang kita mempersiapkan. Adapun yang kita inginkan adalah semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu hanya cara melihat orang yang sudah mati di hari Jumat kita husnudzonni. Bahwasanya insyaallah matinya adalah mati husnul khatimah, mati baik, dimuliakan oleh Allah. Kalau memang dia ahli la ilaha illallah. Kalau bukan ahli la ilaha illallah enggak ada kebaikan untuknya. Karena apa? Bukan ahli iman. Baik, kemudian yang kedua, membaca Yasin sebelum dimandikan. Enggak ada sebelum dimandikan, sebelum mati, saat mati, sebelum dimandikan, setelah dimandikan boleh semuanya. Yang enggak boleh adalah disolati sebelum dimandikan. Adapun masalah dikafani sunnahnya dikafani dulu baru disolati. Kalau belum dikafani kok disolati sah asalkan sudah dimandikan. Jadi bukan baca Yasin. Yasin mah boleh. Sebelum mati pun juga boleh. Ya, sebelum mati boleh. Waktu mati boleh. Belum dikubur, setelah dikubur. Sekarang ada orang melarang baca Yasin untuk orang mati ini. Kelihatannya bingung dia. Sebab membaca Yasin untuk orang itu adalah sebelum mati boleh. Untuk mendoakan orang-orang yang meninggal dunia. Termasuk itu masuk bab tawassul dengan amal soleh juga. Jadi tawassul dengan amal soleh adalah di saat kita membaca ayat Al-Quran, semoga diampuni oleh Allah. Kemudian juga masuk bab menghadiahkan pahala untuk orang yang telah meninggal dunia, yang disepakati oleh para ulama bahwasanya itu adalah nyampe. Ada khilaf sedikit dari riwayat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau baca Yasin boleh. Dan memang saya menemukan, kita juga menemukan. Belum diakui jangan baca Yasin. Jadi rupanya salah dengar itu. Yang enggak boleh apa? Disolati. Sebab syaratnya disolati harus sudah disucikan, dimandikan.
Bahkan sampai dikatakan oleh Imam Ramli rahimahullah ta'ala, kalau ada seorang anak meninggal dalam keadaan belum disucikan secara sempurna, maka tidak disolati. Contoh, ada seorang wanita meninggal dunia. Di tempat tersebut tidak ada wanita yang bisa memandikannya. Sebab kalau yang meninggal wanita, yang memandikannya adalah wanita. Kalau yang meninggal laki-laki, yang memandikannya adalah laki-laki. Boleh wanita meninggal dunia dimandikan oleh kaum laki-laki, tapi kaum laki-laki itu adalah mahramnya. Termasuk diantaranya adalah suami, biarpun dia bukan mahram. Anaknya, itu pun tetap menutup auratnya, bukan dibuka belak begitu lalu dimandikan. Tidak, harus di bawah kain. Baik. Ternyata di kampung itu kebetulan wanitanya habis, tinggal dia tok. Ditanya saudara paman-pamannya juga sudah enggak ada. Yang ada kaum laki-laki yang lainnya. Maka bagaimana hukumnya? Karena yang ada laki-laki yang lainnya, maka tidak boleh memandikannya. Ya, tidak usah mandikannya. Karena tidak dimandikan, maka langsung dikubur. Tidak disolati karena tidak dimandikan. Lu kasihan. Kenapa kasihan? Orang meninggal sudah urusan. Karena sholat itu gas orang hidup. Gak ada hubungannya dengan orang meninggal. Kalau sudah ahli surga, biarpun tidak disolati, tetap ahli surga. Jadi sholat jenazah kewajiban bagi yang hidup. Ada dia mandikan. Sebab yang namanya jas. Dan perlakukan mayat itu seperti di saat dia hidup. Memandikan dengan kelembutan. Lembut. Ya. Demikian memandikan adalah kaum laki-laki. Boleh dimandikan oleh kaum wanita dari mahramnya. Dari ibundanya, kakaknya, adiknya, bibinya, anaknya. Terus ke bawah cucu-cucunya. Boleh. Tapi kalau orang lain dimandikan tidak. Selagi tidak dimandikan maka tidak disolati. Ini masalah solat. Jangan salah dalam hal ini. Baik, kemudian. Tasbih. Pada zaman Nabi gak ada tasbih begitu. Yang ada adalah biji kurma. Jadi ada biji kurma. Ada, jadi pada zaman Nabi orang kalau berzikir pakai biji kurma. Kemudian kalau pakai biji kurma mungkin repot hitungannya dan sebagainya. Akhirnya berubah, berkembang, diikat. Akhirnya diikat itu hitungannya dipaskan menjadi 100, ada 33 dan sebagainya. Maka itulah tasbih, dan tasbih bukan bid'ah. Kalau enggak mau tasbih pakai mobil lewat saja. Setiap ada mobil saya baca astaghfirullahaladzim. Enggak bid'ah kok. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim juga boleh. Ada sebagian orang dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Itu memang sakit bid'ah dia itu kayaknya ya. Jadi tidak bertasbih bukan bid'ah. Tapi intinya apa? Untuk bisa menghitung. Agar membiasakan kita untuk berzikir. Dan memang benar. Kalau orang di tangannya ada tasbih itu diam jadi ingat. Tasbih lagi, zikir lagi. Ni'mal mudzakir. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, yang gampang untuk mengingatkan aku ternyata tasbih yang aku pegang itu. Cuman jangan waktu ngaji tasbihan ya. Tasbih disimpan dulu nanti. Jangan waktu belajar tasbihan ya. Tak tek. Ngapain gitu ya. Nah, adapun tasbih elektrik itu juga bisa. Justru orang cerdas itu menggunakan sesuatu yang semula tidak digunakan untuk kebaikan, jadi untuk kebaikan. Itu kan untuk menghitung kan. Biarpun sama pramugari digunakan untuk menghitung, ya, kita rubah. Kita gunakan untuk menghitung. Kalau dulu untuk menghitung karung yang masuk kan gitu itu. Mungkin orang-orang berdagang satu. Kalau kita untuk menghitung sholawat kita. Dan dianjurkan untuk kita selalu memperbanyak sholawat. Jadi tidak bid'ah, boleh itu masuk juga bab tasbih itu. Sebab tasbih itu maksudnya adalah sesuatu yang digunakan untuk berzikir, maksudnya untuk menghitung zikir kita agar kita selalu continue dengan istiqomah dengan zikir tersebut. Adapun bentuknya jangankan kok elektrik itu, tasbih dalam bentuk rangkaian itu juga tidak pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diisyaratkan pada saat itu adalah dengan cara para sahabat Nabi melakukan dengan cara biji kurma, piting biji kurma. Kalau tidak jagung satu karung, saya mau bela ilaha illallah pakai jagung satu karung, boleh, bagus. La ilaha illallah. Satu karung selesai. Siapa yang mengatakan bid'ah ya?
Tidak ada katakan bid'ah hal-hal yang semacam itu. Baik.